Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di podcast Semarang Sehat Mental Raga Kita. Bersama saya Nizi, Saya Keisha. Dan saya Endo. sekarang di podcast kali ini kami akan membahas seputar krisis identitas pada remaja. Pasti kalian belum tahu kan tentang apa itu krisis identitas? Nah, jadi gini nih, krisis identitas adalah kondisi ketika seseorang mempertanyakan jati diri mereka dan apa sih fungsi mereka ada di dunia ini. Yap, betul banget ya. Krisis identitas juga berdampak pada kesehatan jiwa dan mental. Bahkan sampai ada yang depresi dan bunuh diri karena mengalami krisis identitas di masyarakat. Nah, jadi untuk mengetahui mengenai krisis identitas lebih lanjut, kami sudah mengundang salah satu psikolog sekaligus terapis yang sudah sangat berpengalaman dalam bidangnya. Nah, kalian sudah penasaran kan? Yuk tonton sampai akhir. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang kami sudah bersama dengan Ibu Tini dan kami akan membahas seputar krisis identitas pada remaja. Halo Bu Tini, bagaimana kabarnya hari ini? Halo, baik, sehat. Puji Puji Tuhan. Nah, kan kalian juga belum kenal kan dengan Bu Tini. Kami Iya. persilakan dengan Bu Tini memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oh ya, saya Tini, biasa dipanggil Mem Tini sama anak-anak dan di kalangan tempat kerja saya mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus sudah dari tahun 2010. Berarti Ibu bekerja Saya sebagai psikolog juga ya? Iya, seperti itu. Sebelum dimulai ya kita mau kenal juga dari kalian siapa. Ya, perkenalkan nama saya Nizi Reawaru ya. Oh iya. Perkenalkan nama saya Endo Canda Budano ya. Kenalkan nama saya Keisha Diakara. Oh iya. Nah, gini Bu, kita kan seperti yang kita tahu kan pembahasan kita ini mengenai krisis identitas ya. Iya. Jadi sangat berhubungan erat dengan kesehatan mental dan juga kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa, betul. Nah ya, memang kan jika kita bisa menjaga kesehatan mental dan jiwa kita, tentu kita bisa menciptakan suasana kehidupan yang harmonis, Iya. aman, damai, tentram, serta terhindar dari stres. Nah, tapi Bu, masih banyak di luar sana yang belum mengetahui perbedaan antara kesehatan mental dan juga kesehatan jiwa. Terutama saya, Keisha, dan juga Andrew belum mengetahui antara perbedaan antara kesehatan mental dan juga kesehatan jiwa. Apakah mungkin Ibu bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai perbedaan antara kesehatan mental dan juga kesehatan jiwa? Kesehatan mental itu di mana kita itu merasakan ketenangan, ketentraman, bisa menjalani kehidupan sehari-hari dengan tenang dan menghargai orang lain. Itu yang kesehatan mental. Kalau kesehatan jiwa itu di mana jiwa kita itu berada di zona yang nyaman. Oke, Mbak. Kebetulan kan pembahasan kita mengenai krisis identitas ya. Nah, bagaimana pandangan Ibu terkait hubungan antara krisis identitas dengan kesehatan mental pada seorang remaja? Hubungannya krisis identitas dengan kesehatan mental. Krisis identitas pada kalangan remaja ini kan pada umumnya dia itu masalah dalam penampilan diri. Itu juga merupakan krisis identitas remaja. Terus tidak bisa berada di teman sebaya, lingkup pertemanan. Ya, itu juga merupakan salah satunya itu. Lah kalau hubungannya ya pasti dia ada masalah dalam penampilan dirinya ya, kan otomatis dia mengganggu kesehatan mentalnya. Ya kan, dia akan terganggu, tidak bisa seperti temannya. Kenapa kok misalkan badanku gemuk, yang lain bisa tampil enjoy, santai gini. Aku tapi nggak bisa karena aku bermasalah dengan postur tubuhku. Seperti itu salah satu contoh. Jadi mereka emang nggak percaya diri ya sama diri mereka sendiri? Iya, karena ya masalah dia itu nggak bisa berpenampilan seperti yang lain. Tapi kan ya terkadang dari orang-orang sekitar juga kadang menerima, kadang juga nggak menerima. Nah kadang yang nggak menerima itu
membuat mereka tuh jadi nggak percaya diri. Gimana pandangan ibu? Ya itu yang tidak bisa menerima itu kan kayak sepertinya setengah buyeng ya. Iya. Nah seperti itu mereka tuh harus kita tanya kenapa kok sampai seperti itu, kasihan kan. Teman kita itu juga sama-sama seperti kita, janganlah diperlakukan seperti itu. Sebenarnya dia juga mau seperti kamu, maunya seperti itu, tapi nggak bisa karena kondisi mereka seperti itu, yaitu dikasih pengertian, diajak ngomong-ngomong. Yang melakukan itu loh, orang yang tidak bisa menerima itu loh. Harus kita kasih pengertian, kita ajak ngomong baik-baik supaya dia bisa memperlakukan si A itu tadi seperti yang lain. Iya, soalnya kan kadang ada yang jadi korban bullying ini, dia tuh nggak mau speak up sama sekitarnya mereka gitu loh Bu. Jadi kan kita jadi susah mau mengenal diri mereka itu seperti apa yang menjadi permasalahan mereka. Karena dia itu menutup diri, merasa mereka itu sudah tidak sempurna, tidak seperti teman-teman yang lain. Sebenarnya dia itu ada niat untuk berbaur dengan teman sebayanya, dengan teman sekitarnya, tapi dia itu sudah terlanjur menutup diri. Jadi harus ada salah satu teman dekat atau orang yang paling dia dekat itu untuk membangkitkan dia. Jadi ini tergantung dari diri sendiri juga. Iya, faktor utamanya dari diri sendiri. Lalu apakah ibu pernah bertemu dengan seorang Sering yang mengalami seperti itu, sering. Dia itu rasa cemasnya tinggi, terus sering mengurung diri, maksudnya itu tidak mau menyatu, berbaur, itu tidak mau, sering kali. Justru itu saya dekati ya, kita kalau itu harus kita besarkan hatinya, kita kasih gini enggak, tapi enggak seketika itu langsung bisa enggak. Iya, tapi bisa kembali lagi ke teman-temannya yang sebaya dia. Sering saya melakukan seperti itu. Kadang ada nggak Bu orang-orang dewasa yang mungkin sampai sekarang masih mengalami krisis identitas? Banyak. Itu kira-kira kenapa ya? Ada yang dewasa gitu. masalah broken home itu juga banyak. Kalau remaja justru yang dewasa itu lebih banyak. Berarti orang-orang dewasa itu malahan lebih banyak daripada anak-anak remaja. Iya, lebih banyak yang dewasa. Kalau remaja kan mungkin permasalahannya ya masalah-masalah remaja masalah. Tapi kalau orang sudah dewasa kan beda lagi permasalahannya. Itu tambah susah. Susah untuk dikembalikan ke semula, itu susah. Lebih mudah yang anak remaja. Jadi kalau orang dewasa kayak gitu mau kita apakan juga nggak bisa ya? Ya itu harus pendekatan, harus approach ke beliaunya, ke dianya. Kalau gitu menurut Ibu kan dari masalahnya orang dewasa ini ya. Nah kadang kan orang-orang dewasa ataupun public figure di luar sana itu masih ada yang melakukan aksi bunuh diri, bahkan mereka merasa bahwa aksi yang mereka lakukan itu benar. Menurut Ibu itu bagaimana? Melakukan aksi bunuh diri itu sebenarnya dia itu sudah mencapai puncaknya menurut dia, karena rata-rata mereka tuh yang dewasa ya yang melakukan bunuh diri itu. Yang remaja apa yang dewasa? Yang dua-duanya juga dua-duanya. Oh, dua-duanya boleh. Kalau remaja itu biasanya dia itu cepat langsung ambil pintas seperti itu karena mereka sudah merasa tidak bisa mencapai yang dia inginkan. Hal yang dia inginkan itu sudah tidak bisa dicapai menurut dia. Akhirnya dia menembus jalan pintas. Rata-rata seperti itu. Kalau dewasa pun juga seperti itu. Tapi lebih tragis lagi. Lebih tragis karena dewasa itu sudah dia itu masalah rumah tangga, masalah kerjaan. Ya itu yang utama itu masalah kerjaan. Kadang dari circle-nya. Iya, yang cukup juga. Itu kita contohnya kemarin itu tahu. Iya, Nah, iya kan.
saya gini, curhat apapun saya sama saya gini, tapi saya kasih ngomong gini karena apa ya, benturan sini benturan sana, benturan sini benturan sana, yang kasih membesarkan hatinya cuma saya, tapi kan di luar itu ya Udah banyak faktor ya tadi. iya. Apakah ada faktor dari pendekatan dengan Tuhan juga adakah Bu? Pendekatan dengan, Tuhan ya kan mungkin mereka apa ya, tapi rata-rata itu ya kalau faktor pendekatan dengan Tuhan kurang, memang mesti lepas kontrol ke itu. Terus kita mau mengarahkan mereka, iya tapi nggak dilaksanakan. karena emang udah pikirannya udah bukan di sana lagi. Iya sudah jauh. Udah jauh dari itu. Iya. Nah, kan ibu banyak itu menjumpai seseorang yang mengalami krisis itu ya. Iya. Bagaimana pandangan bagaimana ciri-ciri ibu ciri-ciri yang mengalami krisis itu yang paling mendetail gitu. Yang paling menonjol ya. Iya, menonjol. Itu biasanya tuh dia itu tidak bisa mengendalikan emosinya. Itu yang paling menonjol. Terus rasa cemas berlebihan. Kadang ada apa gitu ya. Ini karena yang saya alami, yang saya pernah dekat ini ya, ngomong-ngomong enak-enak sama saya, nggak tahu ada apa itu, ada mungkin yang orang yang nggak sinkron dengan dia, datang langsung kayak cemas gitu, kenapa kamu tak gitu kan, itu langsung kayak cemas gitu. Saya juga kaget, loh ini terus saya tahu ternyata ada. Padahal beliau juga saya kenal tuh emang beliau tuh orangnya ceria, bahkan dekat sama anak-anak semua. Iya. Saya juga kaget dengar berita itu. Di balik semua itu kan apa ya? Mungkin kalau di depan anak-anak dia tidak menunjukkan siapa dia, tapi di balik kalau sama kita yang sebayanya mereka cerita. Kadang termenung saya dekati. Kamu kok gitu kenapa? Berarti emang dari hanya orang-orang yang sederajat dengan dia aja yang ngerti. Iya, itu. Tidak semuanya ngerti loh. Banyak kan tidak ngerti dia. Cuman ya itu tadi, menilai negatif. Orang kalau sudah menilai negatif, apapun yang dilakukan itu meskipun positif tetap dinilai negatif. Nah itu yang membuat mereka down. Emang berarti harus butuh dukungan dari banyak orang baru mereka bisa bangkit kembali, lagi. ya bisa kembali. Nah, ngomong-ngomong soal rasa cemas nih ya kan Bu. Iya. Ini sering kali terjadi sama remaja-remaja zaman sekarang kan. Tanggapan Ibu gimana sih? Kalau merasa cemas ini benar. Banyak sekali remaja-remaja yang mengalami seperti itu. Karena ini juga pengaruh dari faktor ini lah, lingkungan sekitar juga pengaruh dari sekarang era gini digital. Iya, itu akhirnya dia itu rasa cemasnya banyak dari situ. Kalau saya amati loh ya, saya lihat itu remaja itu karena faktor dari komunikasi dan sosialisasinya. Sekarang kan kurang komunikasi. Iya, karena pertama kan digital tapi juga. kan di medsos juga banyak. Maksudnya banyak gimana? Dari medsos kan kita banyak itu bersosialisasi dan berkomunikasi dengan orang-orang yang luar. Beda loh dengan praktek langsung gini sama lewat ini. Iya, jadi kan kita jarang ngomong ya kalau bisa. Iya, contohnya kita kalau misalkan makan sama mama sama papa, pergi makan ya di meja gini, jarang kan berkomunikasi, pasti asik dengan gini sendiri-sendiri. Iya. Kalau dulu kan enggak, dulu kan mesti cerita, misalkan waktu makan bareng gini ngantri pesanan mesti cerita-cerita dulu. Sekarang nggak ada komunikasi dalam keluarga pun sekarang minim. Iya. Sudah dikuasai sama ini. Jadinya ya anak-anak zaman sekarang juga mau cerita ke orang tuanya juga kadang takut karena kan emang jarang komunikasi, mau bicarakan apa. Beda dengan dulu.
dulu belum ada ini, ya ada tapi kan dulu sebatas ya, Iya, terbatas, terbatas. maksudnya enggak apa sekarang bisa menjangkau apa dulu kan enggak, cuman Iya. untuk komunikasi, untuk menghubungi yang penting-penting aja. Sekarang kan Nah, rasa cemas itu adalah apa hal yang wajar atau lumrah bagi pembentukan jati diri mereka ya Bu? Kan kita juga belum tahu gitu. rasa cemas itu loh, enggak wajar. Kalau untuk pembentukan jati diri seorang remaja enggak wajar. Rasa cemas berlebihan itu enggak wajar. Bisa menyebabkan seperti anak-anak itu cemas berlebihan. Mondar-mandir gitu. Bisa menyebabkan anak seperti itu. Emang karena banyak beberapa faktor ya Bu? Iya. 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 Dari contoh faktornya apa sih Bu? Faktornya dia itu merasa kurang nyaman, kurang aman, nggak ada yang melindungi. Itu faktornya. Faktor ketidaknyamanan itu membuat seseorang menjadi cemas, mudah cemas. Jadi harus ada di lingkungan yang nyaman ya, biar kayak rasa cemasnya itu nggak terlalu berlebihan. Tidak terlalu berlebihan, paling tidak kita harus menciptakan suasana yang nyaman dengan teman sebaya, dengan lingkungan sekitar, dengan keluarga. Itu kalau bisa kita itu harus bisa menciptakan suasana yang nyaman dan aman. Itu kan kadang apa ya, ada orang-orang yang walaupun di lingkungannya tuh udah baik, mereka udah dikasih pengertian jangan takut kan belum terjadi, tapi mereka masih aja takut gitu loh. Karena pernah terjadi sesuatu, sehingga untuk untuk meyakinkan itu nggak mudah, nggak gampang. Sudah nggak usah takut, tenang aja, karena dia sudah pernah mengalami sesuatu yang tidak nyaman. Akhirnya dikasih pengertian, dikasih penguatan kayak apapun, dia masih nggak kuat. Gitu. Nah, ternyata kalau kita lihat masih ada beberapa anak di luar sana itu seringkali kayak masih menelan mentah-mentah pendapat negatif yang orang-orang itu berikan. Nah, jadi solusinya ibu gimana sih biar mereka ini nggak langsung menerima pendapat negatif mereka secara mentah-mentah? Soalnya itu kan bisa menimbulkan mereka kurang percaya diri, terus mereka jadi depresi. Jangan selalu menuntut. Berikanlah dia pertanyaan, jangan tuntutan. Oh, jadi kita tanyakan keadaannya dulu gitu. Iya, pokoknya kita harus memberi pertanyaan. Rata-rata mesti menuntut. Jadi kalau kita memberi tuntutan, mereka akan melakukan seperti itu. Alangkah baiknya jangan berupa tuntutan lah, pertanyaan. Kamu maunya apa, gimana, bagaimana? Tapi ya kadang kan mereka tuh sering dapat pendapat negatif dari orang-orang kayak kamu tuh jelek, kapan kamu di sini. Iya, rata-rata kan mengejudge. Iya, mengejudge. Jadinya kan mereka jadi nggak percaya diri. Iya, karena banyak jas itu tadi. Harusnya orang di lingkup itu jangan mengejudge. Jangan mengejudge. Mengejudge itu hal sesuatu yang ini loh, yang langsung Iya. masuk ke ini. Malah nyakitin hati kita juga. Iya. Terkadang juga kan orang ya walaupun orang yang ngelakuin hal tersebut udah minta maaf, tapi kadang kita sebagai yang korban juga nggak mau minta maaf, nggak mau maafin, kan kita udah sakit hati banget. Iya, coba kalau misalkan saya ya, sama Nisi ya bilang gini, kenapa kamu nggak bisa? Tapi beda kan kalau kamu kok nggak belajar ya, kamu nggak belajar kan, kamu nggak ingat kan, kamu kan harusnya tahu kalau ini waktunya ini harus belajar, harus melihat, harus mencari. Tapi beda kan dengan kamu kenapa nggak bisa? Kan rasanya kan iya ya, kenapa ya kalau aku nggak bisa? Coba kamu nggak belajar ya kemarin, lupa tak kamu nggak belajar? Kan beda. Beda. Iya. Menyejukkan hati sama ini hati kan beda. Iya. Kalau pertanyaan
Kenapa kamu nggak bisa? Kan sudah diterangkan kemarin, sudah diajari. Kenapa kok tetap aja belum paham? Loh kan beda tuh rasanya menerima di sini. Dari stigma-stigma yang sudah dibilang oleh ibu ya. Nah kan banyak yang itu mengalami tindakan itu dapat mempengaruhi identitas dia seseorang remaja. Bagaimana sih mempengaruhi itu, bisa dijelaskan ini? Pengaruhnya maksudnya? Pengaruh terhadap identitas diri seorang remaja. Stigma-stigma negatif. Negatif. Stigma pengaruh, yaitu stigma negatifnya terhadap pengaruh identitas remaja ini gini. Salah satu contohnya, mereka langsung menarik diri, mengurung diri. Jadi mereka nggak mau bersosialisasi gitu. Susah untuk bersosialisasi, menarik diri, mengurung diri, dan dia itu merasa nggak ada yang benar. Apa yang dilakukan merasa salah, nggak percaya diri. Banyak sih emang. Tapi kan pengaruh itu terlalu banyak yang tahu gitu. Apa sih pengaruh yang jarang diketahui banyak orang dari pengaruh identitas diri pada seorang remaja itu? Yang banyak tidak diketahui orang. Iya. Itu salah satu dia itu ini yang tidak diketahui orang, jati diri dan fungsi diri. Aku mau apa? Aku untuk apa di sini? Terus jati dirinya siapa sih aku ini? Kan cara itu yang tidak diketahui orang, dan mungkin orang tidak mau mengetahui. Alah, sudah kamu iya itu. Ini kan berarti hubungannya juga dengan rasa insecure ya. Istilah insecure kan ibu udah tahu ya. Gak terdengar asing lagi lah di telinga kita. Bahkan di platform media seperti TikTok, Instagram, Facebook juga menjelaskan lebih banyak mengenai insecure. Bahkan insecure ini kan banyak jenisnya ya. Insecure akan berat badan, tinggi badan, bahkan warna kulit juga mereka insecure. Iya. Nah, Betul. gimana tanggapan ibu? Kalau masalah itu harusnya jangan kita memang itu bermacam-macam sih. Tapi kita itu harus memberi dorongan, harus memberi pengertian, harus memberi pendekatan agar mereka itu tidak seperti itu. Ada perbedaan ini, aku kok kayak gini, kulitku hitam, aku kok nggak tinggi seperti Niji, aku kok pendek. Ya itu kita itu harus masuk ke situ, itu harus memberi pendekatan, memberi dorongan Biar mereka merasa lebih nyaman dengan apa yang mereka punya. betul. Nah ya, banyak banget tentang insecure itu, banyak jenisnya. Mau insecure akan rambut juga mereka kadang insecure. Ya itu iya betul. Itu akhirnya kan pengaruh. Dia itu tidak percaya untuk berpenampilan diri tadi. Mungkin emang harus dikasih pengertian dulu ya. Kamu Harus tuh sebenarnya dikasih. bisa. Harus pertama itu harus pendekatan. Kita harus memberikan pendekatan. Yang kedua itu pengertian. Yang ketiga itu memberi dorongan, memberi pujian. Ya pujian juga memang penting ya biar Iya mereka tuh lebih sangat. percaya. Tapi kadang pujian-pujian yang diberikan kepada mereka tuh kadang mereka anggap kayak ini kayaknya mereka sindir aku deh, masa aku kayak gitu. Pujiannya jangan seperti pujian anak kecil. Pujian itu harus bisa membedakan. Oh, saya memberi rewet ini untuk kalangan apa? Kalau anak-anak kan beda cara rewetnya, remaja beda cara rewetnya, dewasa juga beda cara memberikan rewet. Ini Bu bisa kasih contoh ya antara pujian kepada anak-anak atau kepada remaja dan juga kepada orang dewasa. Oh, kalau kepada anak-anak ya, misalkan anak-anak kecil gitu ya. Oh, kamu kan pintar, oh bagus, good ya, gitu kan sudah. Tapi kalau remaja mau digitukan,
kamu pinter ya, dikira kita menghina. Iya, menghina. Karena kita menganggap itu Ngejek. ejekan. Iya, kan nggak seperti itu. Hari ini kamu sudah melakukan sesuatu yang luar biasa ya. Alangkah baiknya besok itu ditingkatkan lagi yang lebih bagus lagi. Kalau untuk seperti itu. Oh, itu tuh udah itu dengan lebih kayak pujian daripada kayak yang tadi untuk anak-anak. Kan kita harus membedakan ini dunianya siapa untuk memberikan reward itu. Kalau untuk orang dewasa juga beda kan? Beda lagi. Nah, kalau orang dewasa masa hari ini enggak kan kurang pas. Iya. Bagaimana tuh Bu contohnya? Kalau untuk orang dewasa, Iya. misalkan ya, oh tante, om, siapa bapak, ibu, kok bisa ya cara ya ini melakukan hal itu kok bisa ya, gimana ya caranya? Hebat ya, saya pingin loh seperti Biar- bapak, ibu. dia tuh merasa kayak wah saya sudah Bisa. Iya. Jadi kita itu harus masuk di dalamnya. Saya kepingin loh seperti itu. Saya mau kayak gitu. Saya mau bisa melakukan apa. Dari pembahasan insecure dan anxiety ya Bu, kan banyak yang berpendapat bahwa Gen Z memiliki mental yang lemah dan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, bagaimana sih pandangan Ibu terkait hal tersebut? Oh, yang Gen Z dikatain mentalnya lemah. Mental yang lemah. ya. Mental lemah itu belum tentu mempengaruhi dengan mendapat pekerjaan. Justru mental lemah itu mereka itu akan lebih fokus pada pekerjaan. Beda dengan yang mentalnya tinggi itu berbagai, dia kan berandai-andai yang bermacam-macam akhirnya ya memang dia itu cepat mendapatkan pekerjaan, tapi mungkin juga nggak akan tekun dengan pekerjaan. Kalau mental lemah itu bisa fokus karena dia ininya kan nggak pemikirannya kan nggak se-high Luas. ya. Jadi mereka itu akan fokus pada pekerjaan. Nggak mungkin dia akan susah untuk mendapatkan pekerjaan, enggak. Oh, malah kebalikannya ya. Iya, karena yang mentalnya high itu banyak berandai-andai. Sudah mendapatkan, aku pingin yang ini, aku mau ini, oh ini harus ini. Kalau ini enggak dikerjakan ya, kamu kerjakan itu, jadi kerjakan. Misalkan dia bagian desainer yang mental ini ya, desainer atau pokoknya yang pekerjaannya ya itu akan ditekuni. Dia akan meningkat akan menanjak pekerjaan ya tetap itu. Dia tidak bisa berandai-andai karena stuck, pemikirannya kan stuck. Tapi kan terkadang saya juga sering dengar berita-berita maupun di TikTok, Instagram itu mereka sering bilang Gen Z ini banyak mau dapat pekerjaan aja, banyak maunya mau dapat flat, mau dapat rumah gitu-gitu. Itu gimana ya? Ya karena dengan itu tadi loh, dengan dia dengan ketekunannya di salah satu hal. Karena dia lemah mental itu paling tekunnya ya ke satu hal aja. Jadi mereka hanya fokus kepada apa yang mereka kerjakan dan nggak peduli sama sekitar. Iya. Itu yang lemah mental itu gitu. Beda yang dengan kayak anak superior itu beda lagi. Kayak gimana? Superior itu yang tingkatannya pemikirannya kan di atas ya. Di atas jenius loh itu superior. Mungkin Ibu punya solusi bagi orang-orang yang mengalami hal tersebut seperti mentalnya lemah ataupun krisis identitas di masyarakat. Kalau mentalnya lemah itu hanya cukup kita memberikan dorongan kepada pihak yang mentalnya lemah, kalangan yang bermental lemah. Tapi kalau yang superior itu bukan dorongan lagi. Kita nggak memberikan dorongan kalau untuk golongan superior, golongan jenius, golongan yang yang ditanyakan
krisis identitas. Iya, krisis identitas. Yang krisis identitas itu harus memberikan pendekatan. Yang pertama itu memberikan pendekatan agar mereka itu bisa kembali lagi ke lingkupnya, ke circle-nya mereka. Nggak menarik diri, nggak mengurung diri. Jadi dia itu bisa mengetahui jati dirinya. Jadi mereka bisa tahu, oh saya ternyata seperti ini. Iya, bisa tahu jati diri dan bisa tahu fungsinya dia. Oh, aku di sini untuk ini. Oh, aku ternyata aku tuh ini. Nah, jadi apakah Ibu punya pesan dan solusi bagi remaja-remaja di zaman sekarang agar mereka tuh lebih percaya diri dengan apa yang mereka punya sehingga mereka itu tidak perlu mengalami krisis identitas? Ya. Itu jangan banyak melakukan bullying. Itu yang pertama. Yang kedua, kita itu harus memberikan apa itu pengertian kepada banyak itu, terus memberikan dorongan, memberikan pendekatan. Yaitu sekarang kalau banyak pada remaja itu harus hal-hal ini harus kita lakukan, pendekatan, ya pengertian, pendekatan, dorongan, dan jangan melakukan bullying. Ya. Berarti emang itu udah solusi sama biar mereka tuh lebih percaya diri ya. Gimana? Berarti itu udah solusi-solusi yang Ibu berikan bagi mereka yang mengalami krisis Krisis identitas. identitas. Ya itu obatnya mereka itu yang mengalami krisis identitas berupa berupa apapun ya, krisis identitas karena kayak itu tadi tidak bisa berpenampilan diri dengan baik, terus apa itu tidak bisa mengendalikan emosi, itu tetap aja yaitu pengertian, pendekatan, dorongan, dan jangan membuli. Baik, terima kasih Bu Titi. Sudah banyak mengirim informasi gitu dari krisis identitas ini, dan mohon maaf jika dari kami banyak kata-kata yang kurang berkenan. Enggak, saya kira semua baik, semua bagus, dan saya mohon maaf mungkin dari keterangan penjelasan saya masih banyak kekurangannya. Ya, kami juga minta maaf kalau memang ada pertanyaan yang belibet dari kami. Oh enggak. Kami juga berterima kasih bagi kalian yang sudah setia menonton sampai akhir. Kiranya informasi yang kami berikan dan juga yang telah ini berikan dapat bermanfaat bagi kalian semua, terutama bagi kalian yang merasa mengalami krisis identitas di masyarakat. Percayalah bahwa masing-masing dari kalian memiliki bakat dan potensi yang dapat dikembangkan dalam diri kalian. Kami dari podcast Mira pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Gen Z, be whatever you want. Dadah!